Halo semuanya, selamat datang di channel Sute Music. Di video kali ini, Mimin akan merangkumkan cerita film The Invisible Boy Part 1 tahun 2014. Film ini menceritakan seorang bocah yang mempunyai kemampuan untuk menghilang. Kemampuannya digunakan untuk menolong orang, dan sesekali digunakan untuk berbuat nakal. Yuks, langsung saja kita masuk ke pengenalan tokoh karakter di film ini. Miki, tokoh utama di film ini. Giovanna, ibu angkat Miki. Andre, ayah kandung Miki. Yelena, ibu kandung Miki. Candela, adik tiri Miki. Stella, cewek yang disukai Miki. Ivan dan Brando, teman sekelas yang suka membuli Miki. Martino, teman sekelas Miki yang menghilang. Cerita dimulai ketika sedang ujian berlangsung, datanglah kepala sekolah dengan seorang polisi, yang merupakan ibu angkat Miki. Dia menanyakan apakah pernah melihat teman sekelasnya yang bernama Martino, karena dia tidak pulang sejak 2 hari yang lalu. Tetapi mereka tidak ada yang tahu. Saat ujian berlangsung, tiba-tiba hidung Miki mimisan. Ia pun meminta izin untuk ke toilet. Ketika sedang berada di toilet, dia didatangi oleh kedua temannya, Brando dan Ivan. Mereka mengambil paksa uang Miki yang akan digunakannya untuk membeli kostum Halloween. Tidak hanya itu saja, Miki juga dikerjai oleh mereka berdua. Saat pulang ke rumahnya, Miki membobol celengannya. Kemudian dia mampir ke sebuah toko untuk membeli kostum Halloween yang murah. Malam pun tiba. Miki pergi ke rumah temannya untuk merayakan hari Halloween. Dia bertemu Stella dan juga Brando. Stella adalah cewek yang sangat disukai oleh Miki. Di pesta itu, Ivan dan Brando diam-diam menyetel hasil rekaman Stella yang direkam oleh Miki. Stella yang tahu mengenai hal itu langsung menanyakan ke Miki. Tapi, Miki langsung kabur dari pesta tersebut. Esok harinya Miki terbangun dan telah menghilang. Dia percaya kalau kostum yang dia gunakan kemarin merupakan kostum ajaib. Mengetahui hal itu, dia langsung pergi ke sekolah untuk mengerjai kedua temannya yang suka membulinya. Saat jam pelajaran, Miki diam-diam mengambil senjata milik Ivan, dan menembakkan mengarah ke gurunya. Di tempat lain Miki mulai mengerjai Brando yang sedang melakukan pertandingan tenis. Alhasil Brando kalah, dan dia dimarahi habis-habisan oleh ayahnya sendiri. Karena tidak terlihat, dia masuk ke ruang guru untuk menyalin ujian matematika yang belum sempat dia kerjakan. Dia melihat para gadis-gadis yang sedang olahraga. Dia pun mempunyai ide untuk melihat surga dunia di ruang ganti para gadis cantik itu. Saat dia sedang duduk, ada seorang gadis yang melemparkan handuk kepadanya. Sialnya tubuh Miki mulai terlihat, yang membuat para gadis berteriak histeris. Orang tua Miki pun dipanggil untuk menghadap kepala sekolah. Keesokan harinya, tiba-tiba datang seorang polisi yang memberitahukan ada murid hilang lagi yang bernama Brando. Saat Miki sedang mendengarkan, tiba-tiba tangannya mulai tidak terlihat, dia pun menjadi panik dan segera pulang ke rumah. Ketika sedang masuk ke kamarnya, ternyata ada adiknya, Candela. Miki menyuruhnya segera keluar. Tetapi adiknya tidak benar-benar keluar. Saat Miki membuka penutup wajahnya, Candela terkejut, langsung berteriak histeris. Miki langsung menceritakan bagaimana dia bisa hilang seperti itu. Tidak lama setelah itu, ibunya datang. Tetapi dia tidak menyadari kehadiran Miki. Kemudian ibunya menerima telepon dari seseorang. Miki mendengar percakapan ibunya, bahwa dia bukanlah anak kandungnya, melainkan hanya anak angkat. Miki yang kecewa segera keluar rumah. Saat sedang bermain ayunan, tiba-tiba Stella datang. Tanpa ada rasa takut, Stella pun mengajaknya bermain dan menggambar emoji senyum di pasir. Sekilas Miki melihat seseorang di kejauhan yang sedang memantaunya. Malam harinya, Miki datang ke rumah Stella. Entah apa yang merasuki pikiran Stella, dia membiarkan Miki masuk ke kamar dan melakukan wik-wik bersamanya. Saat sedang wik-wik, tubuh Miki tiba-tiba mulai terlihat. Miki pun segera pergi dari rumah Stella. Stella yang sedang berlatih, tiba-tiba diculik oleh orang yang tidak dikenal. Miki melihat Stella yang sedang diculik. Dia pun berusaha menghentikannya,
tapi tidak berhasil. Keesokan harinya, Mickey terbangun. Dia langsung mencari kostum superhero-nya yang ternyata berada di mesin cuci. Dia pun marah besar kepada ibunya karena takut kostumnya tidak ajaib lagi. Dia pun langsung pergi dari rumah. Di sana, Mickey didatangi oleh seseorang, yang ternyata ayah kandungnya sendiri. Dia menceritakan tentang kehidupan masa lalunya di Rusia. Dia adalah salah satu dari sekian banyak orang yang beruntung yang masih hidup dari serangan nuklir. Dia dan beberapa temannya ditangkap oleh militer dan dijadikan bahan riset karena memiliki kekuatan khusus setelah terkena radiasi nuklir. Ada banyak sekali orang yang memiliki kekuatan. Ada yang seperti Plastic Man, ada yang bisa telekinesis, dan ada yang bisa terbang. Andrei, ayah kandung Mickey, yang mempunyai kekuatan membaca pikiran orang, juga ditangkap bersama istrinya, Yelena, yang sedang hamil. Setelah melahirkan, bayinya diambil oleh mereka. Karena hal itu, maka mereka memutuskan untuk kabur dari tempat tersebut. Agar tidak tertangkap, Yelena mengorbankan dirinya untuk menghalau pasukan militer yang mengejarnya. Di sini diperlihatkan bahwa Yelena memiliki kekuatan menghilang. Tetapi naas, dia tertembak pasukan militer. Andrei yang berhasil melarikan diri bersama bayinya, menaruh bayinya di depan rumah Giovanna. Setelah selesai bercerita tentang masa lalunya, dia memberikan Mickey kostum superhero. Di rumah, Mickey hampir saja ditangkap oleh seorang polisi yang dikontrol pikirannya oleh seseorang. Dia berhasil melarikan diri dengan menumpang motor temannya, Ivan. Di tempat aman, Mickey menunjukkan dirinya kepada Ivan. Dia menceritakan bahwa Stella, Brando dan Martino sengaja diculik oleh polisi yang dikontrol oleh kekuatan seseorang. Lalu mereka mempersiapkan segala sesuatu untuk melawan para penculik. Di tempat lain, Stella, Ivan dan Brando merencanakan kabur dari tempat tersebut. Stella berhasil keluar dan berjalan ke atas menara. Dia menembakkan sinar lampu sorot yang telah digambar emoji senyuman untuk meminta tolong. Beruntung Mickey dan Ivan sedang berada di dekat lokasi dan melihat sinar lampu sorot tersebut. Mereka pun segera bergegas menuju lokasi. Di sana mereka melihat kalau Stella tertangkap lagi oleh penculik tersebut. Mereka segera membuat rencana, di mana Ivan akan mengalihkan perhatian dengan menembak alarm, sementara Mickey menyusup ke dalam menggunakan kekuatan menghilangnya. Mickey berhasil menyelamatkan teman-temannya. Namun saat hendak pergi, Stella mengatakan bahwa ada satu orang lagi yang harus diselamatkan. Brando dan Martino segera pergi dari tempat itu, sementara Stella dan Mickey berusaha mencari orang yang dimaksud. Mickey dijebak oleh Stella, karena dia sedang dikontrol oleh kekuatan seseorang di tempat tersebut. Polisi yang mencoba menangkap Mickey juga dikontrol olehnya. Setelah mendapatkan Mickey, mereka pun segera pergi menggunakan kapal selam. Di dalam kapal selam itu, Mickey marah dan mengeluarkan kekuatannya yang menghancurkan kapal selam tersebut. Dia dan Stella berhasil melarikan diri dengan kapsul penyelamat. Di tepi pantai, ayah Mickey menghapus ingatan orang-orang yang pernah melihat Mickey menggunakan kekuatannya. Dan membuat ingatan baru bahwa yang berhasil menyelamatkan anak-anak yang diculik adalah Giovanna. Keesokan harinya, di sekolah ada pesta penyambutan kedatangan kembali anak-anak yang diculik. Mickey masih tetap dibully oleh Ivan dan Brando. Namun Mickey sudah lebih berani menghadap Stella, cewek yang disukainya. Di akhir film diceritakan bahwa Yelena, ibu Mickey, ternyata masih hidup. Diceritakan juga bahwa mereka memiliki anak kembar. Ini bersambung ke film part 2 ya guys.